Selamat malam Bapak Ahmad Rafiqi Rahman, MIKOM, selaku tutor mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi. Saya Kristiani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya dengan NIM 054165799. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal rencana aksi program komunikasi yang saya angkat judul Kampanye Sosial Satu Desa Satu Karya. Adapun program ini lahir dari keprihatinan saya mengenai realitas di lapangan, di mana terjadi fenomena penurunan minat serta partisipasi pemuda-pemudi dalam menyukseskan program pembangunan desa. Adapun melalui analisis situasi, saya kemudian menemukan bahwa generasi muda seringkali merasa asing, merasa program desa terlalu kaku, dan juga menganggap urusan desa hanyalah urusan bagi mereka generasi tua. Kemudian untuk struktur selanjutnya di bab yang kedua yang memuat halayak dan tujuan dari perencanaan program komunikasi ini. Adapun halayak yang menjadi sasaran utama dari perencanaan program ini adalah pemuda-pemudi desa yang berada di rentang usia 17 hingga 13 tahun. Kemudian tujuan komunikasi yang ingin saya capai terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama, secara kognitif untuk menumbuhkan kesadaran mereka bahwa suara mereka sangat bernilai bagi desa. Kemudian tahapan yang kedua, secara afektif, mengubah sikap apatis mereka menjadi rasa memiliki tanggung jawab sosial. Dan tahap yang ketiga, secara konatif atau perilaku. Saya menargetkan peningkatan partisipasi aktif pemuda-pemudi di setiap kegiatan dan juga forum pengambilan keputusan di desa minimal sebesar 60% dalam pelaksanaan selama 6 bulan. Kemudian saya lanjutkan untuk penjelasan di bab ketiga yang memuat strategi dan taktik dari perencanaan program komunikasi ini. Kemudian ada yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara merangkul mereka atau pemuda-pemudi tersebut. Adapun strategi pesan yang saya usung tidak menggunakan pendekatan instruksi yang kaku, melainkan menggunakan pesan persuasif dengan narasi desa ini punya kita, masa depannya ada di tangan kita. Kemudian taktik medianya disesuaikan dengan karakteristik anak muda saat ini. Lalu saya mengkombinasikan media digital sebagai ruang publikasi melalui konten kreatif di Instagram juga TikTok. Saya juga akan memindahkan ruang komunikasi dari balai desa yang mungkin terkesan formal ke tempat berkumpul yang lebih santai melalui program ngopi desa dan atau ngobrol perkara desa. Dan hal ini yang kemudian saya harapkan membuat anak muda merasa nyaman untuk menyampaikan ide-ide kreatif mereka tanpa merasa canggung. Kemudian untuk bab yang keempat yang memuat rencana aksi beserta anggaran dari perencanaan program komunikasi ini. Adapun rencana komunikasi ini dirancang untuk berjalan selama 4 bulan dengan 3 fase utama. Tahap yang pertama adalah permintaan atau pendekatan ke tokoh-tokoh pemuda penggerak. Kemudian tahap yang kedua adalah eksekusi forum diskusi santai dan kreativitas digital. Dan tahap yang ketiga, yang terakhir, adalah penggabungan potensi mereka ke dalam program real milik desa. Adapun anggaran biaya dalam program ini disusun secara efisien dan juga rasional, di mana alokasi dana saya fokuskan untuk mendukung fasilitas ruang diskusi serta logistik kampanye digital di lapangan nantinya. Lalu untuk bab yang kelima dan juga yang memuat penutup, yang terakhir ini efektivitas dari program ini kemudian akan saya pantau melalui sistem monitoring berkala terhadap grafik kehadiran pemuda di setiap ruang diskusi harian. Adapun evaluasi akhir dari program ini dinilai dari seberapa banyak pemuda yang akhirnya bersedia mengambil peran dalam menyukseskan program desa. Dan kesimpulan saya, pemuda bukanlah tidak mau peduli, mereka hanya butuh didengar dengan cara dan bahasa komunikasi yang tepat. Sekian presentasi rencana aksi dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Tutor, dan saya mohon maklum apabila ada kekurangan dan juga banyak miss di video saya. Selamat malam.